Saya perlu garis bawahi pertama, saya tidak menghadapi pilkada bulan depan, Bang Karni. Kami ini bekerja 5 tahun, dan janji-janji yang kami buat, insya Allah kami laksanakan, dan janji itu dibuat untuk waktu 5 tahun. Insya Allah semua yang dijanjikan, insya Allah akan kita laksanakan. Dan memang durasinya selama 5 tahun. Kita sedang dalam proses ke situ. Dan insya Allah kami pegang janjinya. Termasuk, Bang Karni, debat pertama. Pertanyaan dari moderator itu, apakah Anda akan ikut Pilpres tahun 2019. Ini saya belum menjadi gubernur, saya baru menjadi calon gubernur. Sudah ditanya apakah mau ikut Pilpres 2019. Saya bilang, ini pertanyaan itu diluncurkan saya belum jadi gubernur, Bang. Jadi ini bukan hal yang baru ditanyain begini, Bang. Tiap waktu ditanyain begini, tiap musim. Dan saya katakan, saya akan melaksanakan tugas saya di Jakarta selama 5 tahun. Tahun lalu, saya ditarik-tarik untuk ikut Pilpres. Dan saya katakan, tidak, saya akan konsisten laksanakan janji saya. Dan saya katakan, saya tidak ikut. Dan saya jalankan. Jadi ketika hari ini juga ada yang nyebut-nyebut angka-angka, mau angka berapapun, saya katakan saya fokus Jakarta dan saya sudah buktikan. Ketika ada tawaran-tawaran untuk ikut kompetisi nasional, saya katakan saya akan tunaikan yang menjadi janjinya. Itu satu. Yang kedua, janji itu tertulis. Janji itu bukan imajinasi. Janji itu ada. Jadi kami memiliki 23 janji. Karena itu Bang Karni, 23 janji itu mohon dibaca. Jangan membuat imajinasi lalu mengatakan ini janjinya Anies Sandi. Jangan bikin imajinasi sendiri. Kalau bikin imajinasi sendiri, lalu kemudian mengukur sendiri, nanti kehilangan objektivitas. Lihat janjinya, apapun masalahnya. Dari mulai soal perumahan, transportasi, sampai soal reklamasi. Janjinya dibaca dulu, sebelum kita mengatakan menepati atau tidak menepati. Ini saya sampaikan, karena kami insya Allah nanti akan laksanakan semua janji itu. Saya menggunakan istilah kami, karena ketika kita mengerjakan ini berdua, Bang. Sekarang saya lagi main single, Bang. Belum ada pasangan lagi, Bang. Tapi insya Allah, karena itu janji, insya Allah nanti kami akan laksanakan. Saya tidak akan membahas satu persatu soal policy. Tapi lihatlah di dalam visi kita. Visinya eksplisit. Kita ingin membangun kota yang maju, yang lestari, yang warganya berbudaya, yang warganya terlibat membangun keberadaban. Itu jelas. Yang membangun keadilan, kesejahteraan. Itu eksplisit 5 tahun yang mau dibangun ke sana. Jadi nomor 1 yang mau dibangun di Jakarta ini adalah keberadaban. Itu jelas. Turunannya nanti ada dalam bentuk barang yang terlihat, ada yang dalam bentuk barang yang tidak bisa terlihat. Perilaku, karakter, itu tidak bisa difoto. Tapi akan muncul di masyarakatnya. Karena itu, ketika kita menyusun, sudah jelas visinya. Lalu, sekalian, saya saat ini tidak dalam posisi untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Jadi, semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga. Karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya, publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Nah, mengatakan itu bukan berarti kemudian kita tidak menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi saya mau nggak bahas semua. Contoh saja, Bang. Mindsetnya ada, Bang. Dalam mengerjakan Jakarta ini, saya selalu menggunakan pendekatan ada 3 fase. Saya tidak mau hanya kerja, tapi nomor 1 ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu, prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki, karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Jadi nomor 1, pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi. Ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi begitu ada gagasannya, tumbuhkan dalam bentuk narasi, actionnya. Yang dibangun urutnya begitu. Kalau kita tidak konsisten dengan gagasan, nanti yang dibangun nomor 4 terus tuh. Fasilitas untuk kendaraan pribadi. Kenapa? Karena bekerjanya tanpa menggunakan gagasan. Itu contoh. Jadi ketika kita membangun trotoar, mengapa bangun trotoar? Karena konsisten dengan ide itu. Dan kemudian